Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih atas kehadirannya ya. Pada kesempatan sore hari ini, alhamdulillahirabbil alamin, saya atas nama perwakilan dari Institut Teknologi Indonesia berkenan untuk silaturahmi di sesi onboarding pelatihan sistem administrasi Linux ya. Nah, pada kesempatan sore ini saya ingin memastikan bahwa peserta yang sudah diundang untuk masuk ke grup WhatsApp ya, dan sudah dikasih informasi untuk join di LMS NetAkad itu sudah bisa mengakses ya. Selain itu juga saya nanti akan memberikan informasi terkait pelatihan ini nanti seperti apa ke depannya. Oke. Ya, perkenalkan lebih lanjut, nama saya Muhammad Ramli. Saya kalau di kampus ya, di kampus itu Institut Teknologi Indonesia, saya bagian di laboratorium informatika ya, di program studi informatika. Pada sesi atau kegiatan ini ya, pelatihan ini merupakan pelatihan pengabdian kepada masyarakat yang dirintis oleh kami di program studi informatika yang didanai oleh Pusat Riset dan Pengabdian Mahasiswa. Ya, seperti itu untuk kegiatan ini. Nah, tema yang kami angkat gitu kan untuk kegiatan ini dan sudah berkoordinasi dengan pihak Letris juga, yaitu terkait dengan pelatihan sistem administrasi Linux. Di dalam pelatihan sistem administrasi Linux ini nanti ada beberapa step yang harus dilalui oleh peserta. Ya, ini kan menurut informasi dari Pak Anto, kelas ini terdiri dari kelas TKJ 1, 2, dan 3 ya. Yang sudah terdaftar di kami itu sekitar ada 60-an peserta ya, ada 60-an peserta di grup gitu ya. Dan yang perlu diperhatikan juga, kita menurut informasi dari Pak Anto, mudah-mudahan semuanya belum istilahnya kita samaratakan ya, belum mengenal sistem operasi Linux gitu kan. Nah, oleh karena itu nanti kita akan mulai dari sangat dasar sekali ya, sangat dasar sekali, kemudian kita nanti akan menggunakan LMS, Learning Management System ya, NetAkad itu dari Cisco. Jadi untuk di Cisco itu ada dua Putus Pak suaranya Pak. tahapan. Yang pertama adalah kita sebut sebagai Linux. Sebentar saya cek. Oke, sambil izin share ya. Baik, mohon diperhatikan. Mungkin nanti Pak Anto bisa sebagai co-host bisa, kalau ada noise di mute aja ya Pak. Bisa Pak. Gederan, jangan coret-coret. Oke, baik, saya jelaskan kembali ya. Jadi pada kesempatan ini kita kenalan pertama dengan saya sebagai instruktur di sini. Saya juga sebagai instrukturnya. Kemudian yang kedua, untuk pelatihannya kita akan menggunakan pelatihan kombinasi ya, yaitu dengan menggunakan lab sesi seperti ini. Kemudian yang kedua adalah menggunakan LMS. Nah, dengan menggunakan LMS ini dari NetAkad ini berarti teman-teman sekalian
harus bisa belajar mandiri ya. Belajar mandiri. Nah, nanti akan di-set-up-kan ya, nanti akan di-set-up-kan untuk materi yang ada di NetAcad ini. Yang pertama adalah Linux unhatched, atau maksudnya di sini Linux yang unhatched itu belum menetas ya, kalau telur itu belum menetas. Nah, jadi karena kemarin dapat informasi dari Pak Anto bahwa masih pada pemula semua, oleh karena itu ini adalah sebagai pretest istilahnya ya. Pretest itu yes, tes awal sebelum nanti ke tingkat selanjutnya. Nah, yang nanti konsepnya setelah mohon maaf jangan coret-coret ya. Jangan coret-coret tuh. Ya, mohon maaf, saya matikan dulu ininya deh. Itu si Rafael itu, Pak. Ya, oke. Sip. Saya matikan dulu security ininya. Oke. Nah, kemudian kita kembali lagi ya. Untuk yang ada di sini, jadi Linux unhatched ini adalah Linux yang sangat dasar sekali, perkenalan. Artinya teman-teman sekalian diharapkan menyelesaikan course ini ya, kalau bisa, kalau di default-nya itu selama 7 atau 8 jam. Ya, 7 atau 8 jam itu sudah bisa selesai. Nah, tapi ini akan kami setting sebenarnya di sini ya, waktunya memang diperpanjang sampai 30 September. 30 September, tapi kami harapkan ya para siswa sekalian bisa menyelesaikan dalam 1 minggu. Jadi dalam 1 minggu ini sudah selesai semua, termasuk dengan asesmennya. Ya, termasuk dengan asesmennya. Oke. Nanti lebih jelas detailnya seperti apa ya, kita bikin. Ini ada yang login, yang sudah login. Kalau dari data yang belum pernah login itu ada sekitar, masih ada sekitar 18 ya. Oke, jadi sudah didaftarkan. Ini ada sekitar, sekarang ada sekitar 14 ya. Ada sekitar 14 ya, sudah pada login berarti. Yang belum login ini adalah peserta-pesertanya. Nah, di sini ya, oke, para siswa sekalian, kita untuk masuk ya, misalnya masuk seperti ini, jangan sampai lupa ya. Jangan sampai lupa ketika masuk ke NetAcad melalui Cisco, kemudian pastikan email dan passwordnya itu yang sesuai ya. Susah ya, susah sekali. Oke, jadi tetap untuk masuk ke NetAcad itu membutuhkan akun Cisco ya, LMS Cisco ini. Teman-teman bisa perhatikan ada lms.netacad.com di sini ya. Jadi ini course ini dibikin oleh Network Development Group, sudah ada di LMS-nya Cisco, kita adopsi sebagai pretest ya, awal. Jadi setelah ini selesai, baru nanti siswa-siswa yang sudah selesai ini di minggu depan akan kami masukkan ke course tahap kedua gitu. Ya. Kami akan masukkan ke course tahap kedua ya. Di course tahap kedua ini materinya akan lebih banyak lagi dan ada dua ya, nanti ada dua ininya. Course tahap kedua ini ya, course tahap kedua ini nanti ada dua. Yang pertama yang ada di NetAcad ini, dan yang kedua yang sebagai pengenalan ya, sebagai pengenalan yang ada di Red Hat. Ya, yang ada di Red Hat. Jadi untuk yang ada di Red Hat itu membutuhkan infrastruktur yang cukup besar juga ya. Kalau nanti para siswa mau gitu kan punya resource, mungkin bisa menggunakan di Red Hat. Tapi untuk secara teori materi Red Hat jauh lebih banyak juga ya untuk Red Hat 1, sysadmin 1, sysadmin 2 dan sysadmin 3 untuk Red Hat. Ya, nanti dijelaskan untuk Red Hat lebih lanjut.
Nah, di course awal ini yang perlu para peserta perhatikan ya, ini harus mengakses di sini ya, help and resource. Ini harus diselesaikan semuanya, saya tekankan lagi di minggu depan ya. Jadi nanti kan saya punya akun, siapa saja yang sudah komplit, yang sudah mendapatkan sertifikat dari sini, itu akan diundang, ya, akan diundang. Tidak mengerjakan, tidak lulus di sini gitu, berarti ya tidak diundang gitu ya, step by step-nya. Dan untuk nilai pun nanti kami Pak Ibu guru di SMK Letris yang nanti mengajar kuliah sistem operasi ataupun lainnya gitu kan, kami akan berikan gitu kan. Ya mudah-mudahan itu menjadi pertimbangan bagi Bapak Ibu guru di sana gitu kan untuk teman-teman sekalian untuk nilai ya. Sini seperti itu. Ya. Nah, kemudian yang ada di sini kita cek ya. Jadi klik dulu yang ada di sini, kemudian yang kedua ini ada course content dan ada assessment. Ya, tahap pertama 1 minggu ini cuman ini aja, course content dan assessment. Course content ini itu kita akan masuk ya ke net ke sini nih, NGD ya, Linux Attached. Sistem operasi yang akan digunakan di sini itu adalah sistem operasi Ubuntu ya, Linux-nya. Jadi ini sangat familiar, sangat mudah. Nah, di sini ada virtual machine ya. Jadi teman-teman diharapkan ketika belajar ini menggunakan desktop ya, menggunakan laptop gitu. Ya, boleh di lab-nya ataupun di rumah gitu kan, di laptop ataupun di komputer visinya. Kemudian teman-teman ini bisa mengerjakan ya, bisa mengerjakan latihan untuk perintah-perintah dasar sistem operasi Linux di sini. Ya. Nah, oke, seperti ini. Jadi tampilannya untuk belajar ini bisa diselesaikan dalam beberapa jam sebenarnya, tapi kami kasih waktu untuk diselesaikan dalam 1 minggu. Nah, setelah 1 minggu jangan lupa para siswa sekalian untuk melaksanakan assessment ya. Ini assessment ini kalau ada yang besok mau assessment silakan dicoba, kemudian kontak ke saya untuk pengecekannya ya. Nanti bisa dilihat sebenarnya ada di grade ya, di grade, di nilai, ada nilainya di sini. Nah, terkait dengan pelatihannya seperti ini. Jadi kalau misalnya wah, ini bahasa Inggris semua. Yes. All semuanya teknologi berbahasa Inggris. Lalu bagaimana? Kita namanya proses belajar berarti step by step di sini belajar bahasa Inggris, tapi bolehlah kita menggunakan translator untuk pemahaman lebih lanjut ya. Mau defaultnya bahasa Inggris, oke, seperti ini. Kemudian berikutnya ditranslate ke bahasa Indonesia ya. Klik kanan translate menjadi bahasa Indonesia. Saya kira teman-teman sudah bisa ya seperti ini untuk translasinya. Ya, jadi ini jadi bahasa Indonesia sehingga mudah-mudahan bisa dipahami ya. Jadi tinggal klik kanan, cari plugin untuk translator di Chrome ataupun di browser manapun gitu kan, kemudian di translate ya ke Indonesia seperti ini. Nanti akan muncul. Oke. Kemudian teman-teman setelah ini ya, boleh bikin catatan buku kecil atau di notepad segala macam ya, supaya diingatkan ini adalah materi yang harus dibaca ya, yang harus dibaca, harus dipahami. Kemudian berikutnya dari sini ya belajar. Kemudian nanti ada beberapa perintah misalnya ya, ada beberapa perintah seperti ini yang harus dilakukan. Jadi teman-teman lakukan disimulasikan di PC Ubuntu yang sebelah kanan, misalnya seperti ini ya, di sini tuh, ya. Jadi teman-teman lakukan di sebelah kanan, ya, perintah-perintah yang ada di sini, kemudian tes hasilnya. Jadi tidak perlu menginstalkan sistem operasi Linux-nya. Lalu bagaimana kalau mau menginstalkan sistem operasi Linux di virtual host? Boleh saja gitu ya, asal resources-nya besar. Seperti itu. Tapi di sini sudah sudah dijembatani gitu kan dengan virtual
ya virtual sistem operasi ya di NGD ini. Seperti itu nanti mekanisme pelatihannya. Jadi teman-teman baca dulu ya, pahami dulu. Nah, lalu nanti ada sesi berikutnya di minggu depan lagi kita coba. Sesi berikutnya itu adalah karena ini kelasnya banyak gitu kan, untuk sesi diskusi saja. Walaupun kami sudah menyediakan di sini ada forum diskusi. Ya, kalau ada hal-hal yang kurang dipahami dari selama pelatihan di ini, bisa dipostkan di forum diskusi ini, ya, dipostkan di forum diskusi, tinggal bikin topik baru gitu ya, subjeknya apa, subjek itu judul, message pesannya apa, tinggal postkan ke forum, nanti bisa kami tanggapi, ya, kalau mengalami kesulitan gitu ya, seperti itu mekanismenya ya, untuk apa namanya pelatihan ini. Jadi untuk session live-nya seperti ini, karena kan akan menghabiskan banyak waktu, itu kita fokuskan untuk diskusi. Adapun untuk materi-materinya, semuanya sudah tertuang di sini semua, tinggal dipelajari. Ya, seperti itu untuk penjelasan awal terkait dengan sistem pembelajaran kita ya untuk 1 minggu ke depan. Baik, seperti itu saja sesi pertama awal, kita coba tanya jawab aja ya. Ya, kita coba tanya jawab aja terkait dengan kalau ada hal yang mau ditanyakan. Nanti untuk sesi kedua saya jelaskan terkait dengan di Red Hat seperti apa. Oke, silakan ada yang mau ditanyakan, Pak Anto. Ya, ada yang mau nanya enggak? Untuk di itu ada Pak Ramli. Lebih cepat direspon mungkin. Ya, silakan. Bisa dipahami nggak teknisnya kira-kira ya? Insya Allah bisa. Bisa ya? Coba. Oke. Jadi ini ada beberapa modul. Jadi kalau kita lihat di sini ya, ini ada perintah dasar di Linux itu seperti apa sampai ke terakhir nih, ya. Ada detect, kemudian move on, sama Linux gitu. Ini informasi saja bahwa apa-apa yang dipelajari di sini, gitu ya, apa-apa yang dipelajari di sini itu masuk ke dalam bagian dari sertifikasi Cisco, terutama cyber operation gitu. Dari Cisco ada satu sertifikasi namanya cyber ops gitu. Itu ada materi Linux juga. Ya kalau teman-teman nanti bisa cek ya ke sini ya bahwa materinya ini ya di sini. Nah, ini materi-materinya. Ya. Ini materi daftar file, melihat file, menyaring masukan, pola dasar, pengalihan. Nah, ini yang ada di dalam apa namanya Linux NGD yang unhatched ini ya. Nah, keterampilan yang ada di CyberOps ini menganalisis sistem. Ini kalau teman-teman mau ke sana gitu. Tapi nanti tetap ya kita masuk di administrasi Linux-nya saja dulu gitu kan. Itu mah nanti kapan-kapan teman-teman kalau misalnya sudah cukup mahir ya di sistem operasi Linux-nya. Itu seperti itu. Oke. Linux sistem administrator ya. Kita mulai dari yang paling mudah dulu yang biasa dilakukan di sini menggunakan distribusi Ubuntu ya, distribusi Ubuntu. Nanti kalau misalnya sudah kelas ini sudah oke, sudah komplit, maka berikutnya teman-teman akan didaftarkan ke yang essential course ya untuk Linux di situ. Materinya hampir sama seperti ini, tapi lebih banyak lagi. Jadi teman-teman bisa loncati apa yang sudah bisa dilakukan, ya. Kuis-kuisnya apa namanya dikerjakan, dilewati, kemudian fokus ke materi yang ingin dikuasai. Kurang lebih itu akan dibuka sih cukup lama ya, cukup lama. Tapi kalau misalnya dalam 1-2 bulan bisa diselesaikan akan jauh lebih bagus. Oke.
Berikutnya, kami juga di Institut Teknologi Indonesia merupakan partner juga ya dari Red Hat Academy. Jadi selain Cisco Networking Academy, kami juga berpartner di Red Hat Academy. Nah, di Red Hat Academy ini platformnya baru ya. Jadi baru upgrade awal tahun 2021 ini baru upgrade. Jadi ada platform baru, sebelumnya tidak seperti ini. Jadi sama ya untuk sistemnya. Kalau untuk dari tampilan sisi siswa sih, saya coba share stop dulu, tampilkan yang lain ya. Oke, ini adalah contoh tampilan course yang ada di Red Hat. Nah, ada 3 tahapan. Yang pertama, Red Hat System Administration 1, ada Red Hat System Administration 2, dan ada Red Hat System Administration 3. Di Red Hat System Administration 1, itu kurang lebih materinya mirip seperti nanti di Linux Essential di NetAcad. Gitu ya. Cuma yang membedakan adalah platformnya. Kalau di NetAcad menggunakan Ubuntu, kalau di sini menggunakan sistem operasi Red Hat. Gitu ya. Kemudian ada Red Hat System Administration 2. Nah, Red Hat System Administration 2 itu lebih banyak ngebahas terkait dengan lebih advance lagi atau lebih lanjut lagi. Ngebahas server, DNS server, dan lain sebagainya. Yang server-server biasanya dibahas di System Administration 2. Kemudian berikutnya, yang ketiga, System Administration yang ketiga, itu ngebahas terkait dengan otomatisasi sistem. Ya, itu ngebahas Ansible ya, lebih banyak ngebahas ke Ansible, produk dari Red Hat-nya seperti itu. Oke, nah teman-teman siswa sekalian, kalau boleh teman-teman cek ya di websitenya Red Hat untuk training ini gitu kan, ini kami berikan akses mandiri, course harganya sekitar 10 jutaan satu course ini ya. Itu 5 hari biasanya ya, itu 5 hari trainingnya dengan harga segitu ya. Nanti teman-teman harus bisa memanfaatkan setelah lulus dari pretest yang pertama gitu ya, pretest yang pertama, kemudian teman-teman sekalian kami akan invite kembali ya, kami akan invite kembali ke Linux Essential dan Red Hat untuk belajar mandiri ya. Nah, nanti untuk labnya, untuk lab di sini ya, untuk lab yang ada di Red Hat ini itu sangat harus dibuild, harus diinstal gitu ya. Kalau kami dulu pernah di PC di PC server RAM 16 GB ya, lumayan lah, tidak ini ya, 24 GB mungkin cukup ya. Kalau di 8 GB RAM-nya tidak bisa ya, susah nantinya. Kemudian ada juga yang cloud. Yang cloud itu artinya di sini kalau di Red Hat itu harus sewa ya, harus sewa ya. Kalau di yang Red Hat ini. Oke. Ini informasi ya, tampilan course yang ada di Red Hat kira-kira seperti ini. Baik, ada yang mau ditanyakan? Nanti kita bisa bahas lebih lanjut lagi untuk next ininya ya. Next next di Red Hat ya. Jadi di Red Hat ini course-nya kira-kira seperti ini ya. Ini sama, bisa teman-teman translate ke Indonesia atau mau pure berbahasa Inggris, welcome. Nanti kita lebih banyak ke diskusi. Ya. Nah, labnya ini kan harus beli ya kalau ke pihak ketiga gitu kan. Kalau mau ini kita harus setup di lokal komputer gitu kan. Yang cuma butuh resource yang besar gitu untuk setupnya. Ya kami tidak bisa memberikan fasilitas untuk setup lab itu gitu ya.
di ini karena di lab juga, karena sampai saat ini pun kami masih PPKM ya, masih WFH gitu ya, masih WFH, tidak ke kampus, dibatasi akses di kampusnya seperti itu. Di kampus sudah ada satu lab yang disediakan untuk ini sebenarnya. Oke, itu informasi awalnya. Silahkan kalau ada yang mau ditanyakan. Silahkan kalau ada yang mau ditanya-tanyakan. Atau ada masih yang terkendala. Monggo. Atau kendala login, atau kendala pendaftaran, regis, bisa ditanyakan langsung. Iya. Jadi gini ya, teman-teman yang ada di Letris ini, kita masuk ke sebuah apa namanya, teman-teman ke TKJ ya. TKJ berarti ya jaringan, tapi tidak lepas dalam penggunaan aplikasi kan berbasis IT ya. Itu harus cepat tanggap dibanding dengan teman-teman yang di luar IT gitu. Cepat tanggapnya seperti apa? Ya, misalnya kita lihat pola registrasi, dari sini aja kita belajar ya. Pola registrasi ke suatu situs misalnya yang besar, Cisco, kemudian ke Red Hat gitu kan. Teman-teman memiliki pengalaman, apa sih yang dibutuhkan untuk registrasi, teknisnya seperti apa, prosesnya seperti apa, ya. Harusnya bisa dipelajari, jadi sambil learning gitu kan. Jadi teman-teman melakukan sesuatu itu sambil dipelajari, sambil learning, sehingga paham. Nah, ketika misalnya nanti suatu saat misalnya kami mengadakan pelatihan lagi, karena kami juga bekerja sama dengan AWS untuk cloud computing gitu kan. Kami juga partner untuk AWS Academy ya, AWS Academy untuk cloud computing. Ketika registrasi di situ, teman-teman harus bisa secara mandiri regisnya ya, dari instruksi yang sudah ada ditampilkan di situ. Memang sih bahasa Inggris gitu, tapi dari situ kita bisa memahami lah dengan teknik seperti tadi. Klik kanan translate ya, sudah dimudahkan sekarang banyak toolnya. Seperti itu. Oke. Ada yang mau didiskusikan? Silakan. Ada yang mau ditanyakan tidak? Oke, di tampilan NetAcad ini ya, untuk peserta mungkin cuman ada berapa ya? Satu ya, I'm learning saja. Jadi kalau misalnya sudah terregistrasi, kalau mohon maaf informasinya, kalau di Letris sudah join ke Cisco belum? Apa itu Pak? Belum Pak, belum. Ya? Belum. Oke, kalau belum nanti bisa manfaatkan ya. Ya kita kalau ada request untuk bikin kelas ya, bolehlah. Bolehlah Pak, bikin Pak. Ya, yang ada di IT ya, boleh ini. Jadi ini kalau misalnya instruktur seperti saya ya, ada I'm managing, I'm teaching, I'm learning. Nah di sini kalau teman-teman mungkin I'm learning ya. Di sini I'm learning. Oke, I'm learning. Oke, nanti contoh ya, contoh yang sudah paste itu seperti ini. Ini ya, you paste nanti mendapatkan sertifikat ya, mendapatkan sertifikat seperti ini. Ada sertifikasinya. Nah, kira-kira seperti ini. Sertifikatnya ya. Nanti kalau sudah selesai dapat sertifikat seperti ini. Oke, seperti itu. Ini I'm learning ya. Nanti kalau misalnya ada banyak, nanti ada banyak di sini. Banyak semua. Ada banyak. Kalau ini tampilan instruktur. Ya, tampilan instruktur. Nah, salah satunya seperti ini. Oke. Ini di tampilan instruktur. Jadi fokus minggu ini teman-teman bisa belajar ke konten untuk Linux dasar ya, dipelajari, dipahami. Jika ada yang kurang jelas, silakan posting di forum ini. Kalau di chatroom mungkin nanti ke ini ya, nanti
ke apa tadi tuh? Banyak pertanyaan-pertanyaan yang sama ya, tapi sudah dijawab, tapi pertanyaan itu muncul lagi ketiban gitu ya. Banyak yang ketiban kalau di WA. Nah, kalau di sini mungkin bisa searching. Nanti di forum ini bisa searching lebih mudah. Oke. Kemudian assessment-nya jangan lupa nanti dikerjakan ya. Kalau sudah selesai semua modulnya yang ada di sini, jangan lupa assessment dikerjakan. Oke, saya coba view as student. Kira-kira seperti ini. Ya, ini masih unlimited. Jadi yang terbaru ya, yang terbaru nilai diambil itu yang terbaru biasanya. Ya. Oke, ini tidak perlu mendownload aplikasi. Jadi teman-teman sekalian cukup modal browser saja, ya. Modal browser, kemudian berikutnya modal waktu dan kemauan untuk belajar sama akses internet. Untuk akses internetnya ya, kalau di Letris masuk ke sekolah atau masih di rumah ya? Masih di rumah, Pak. Di rumah, Pak. Di rumah, Pak. Nganggur di rumah. Kemarin ini tinggal masuk doang nggak, Elah? Nganggur. Oke, baik. Terima kasih. Sama-sama. Ya, kalau misalnya lulus dari yang pertama ya, kita usahakan sebagai apresiasi, tidak banyak sih. Ya ada pulsa lah, pengganti pulsa gitu ya. Pak. Ya, pengganti pulsa jika lulus di pretest pertama ini, di Linux pertama ini yang unhatched ya. Jadi sebagai apresiasi, jadi teman-teman kan belum belajar Linux gitu kan. Nah, setelah lolos belajar Linux atau istilahnya paham, bisa mengerjakan, berarti teman-teman ini udah menetas Linuxnya ya, sudah menetas. Nah, sebagai apresiasi menetasnya itu, insya Allah kami ya ada sedikit pengganti pulsa ya, walaupun tidak banyak gitu. Itu seperti itu, dengan syarat yang nanti peserta yang di-invite ke course atau ke kelas berikutnya gitu. Pak. Seperti itu. Ya, silahkan. Pak, itu komen sistem dari Cisco-nya dipakai di Linux, Pak. Maksud comment system itu gimana? Yang itu yang apa? Yang tadi, yang perintah-perintah dasar Linux ya. Sebentar, kita sharing dulu. Cara buka tugasnya gimana, Pak? Nah, ya, Pak. Itu pakai link apa gimana, Pak? Oke. Coba di unmute dulu yang ini ya. Coba di unmute dulu biar suara sayanya jelas. Di mute dulu, di mute ya. Baik. Oke, pertama ya. Tugasnya itu karena ini adalah online learning, jadi baca dan pahami materi yang sudah disediakan di kursus Linux Unhatched Linux Newbie ini. Ya, itu. Ini sudah ada penjelasan, ada informasi. Di sini intinya ada 2, course content, isi dari kursusnya itu apa, nanti akan ke sini ya. Nah, di course konten ini course kontennya. Jadi teman-teman baca ini ya, ikuti perintah apa-apa yang disampaikan di sini. Jika ada latihan untuk mencoba misalnya ya, untuk mencoba informasi ya yang ada di sini misalnya seperti ini, itu lakukan ya. CD misalnya tilde dash dokumen misalnya seperti itu. Nah, ini lihat, kita tidak perlu lagi untuk menginstal sistem operasi Ubuntu. Ya, cukup perintah-perintah dasar yang ada di sini kita coba seperti apa sih gitu ya. Nah, kita cobakan di sini
yang di sebelah kanan ini, di Ubuntu PC-nya ini. Nah, itu latihannya seperti itu saja. Ikuti aja apa yang ada di sini, gitu ya. Next, seperti itu. Next lagi, next seperti itu. Sampai dengan di akhir ini di sekitar 21 ya. Karena 22 ini sudah selesai akhirnya. Ya, jadi sampai 21 dari konten pertama sampai dengan konten 21. Itu kan ini sambil baca, sambil mengerjakan, sambil baca, mengerjakan gitu kan, contoh-contoh itu seperti itu, sambil memahami materinya. Nah, nanti ketika ketika kita ada kesempatan untuk live sesi seperti ini, kita akan gunakan untuk diskusi pada bagian materi mana yang kira-kiranya kurang dipahami, ya, atau ada kesulitan bisa disampaikan. Seperti itu. Ya, jadi tidak diajari satu-satu ya, tidak diajari ini harus begini, harus begitu. Karena sudah ada panduannya, di sini. Nah, kemudian dikerjakan untuk latihannya di PC ini. Seperti itu kira-kiranya. Bisa dipahami ya? Kira-kira tugasnya seperti itu. Untuk 1 minggu ini ya. Nanti hasilnya yang sudah melakukan assessment, ya sebentar kita cek dulu. Nanti kan akan kelihatan yang sudah melakukan assessment ini, nama-nama siswanya ya. Nanti yang sudah melakukan final exam ini akan kelihatan nih ininya nilai-nilainya. Ini bisa saya ekspor. Ya, kemudian berikutnya nilai-nilai itu bisa saya kirimkan ke Pak Anto, ya, sebagai guru di sana, ya, atau Pak siapa ya yang nanti bertugas, nanti sebagai bisa juga sebagai bagian kan teman-teman sudah course nih, sudah belajar gitu kan, mungkin bisa disetarakan gitu Pak. Tugas-tugas yang ada tugas mungkin bisa jadi 100 semua gitu kan. Kalau ada UTS dari sini, kalau selesai kegiatan ini gitu kan, nilai di sini bisa dijadikan sebagai nilai UAS gitu, atau apapun lah nanti keputusan sama Pak Anto dan lain sebagainya. Seperti itu ya untuk penjelasan awal.